saya bertahan pun nggak masalah, nggak ganggu orang lewat. Kalau saya minggir gini, jadi pintunya agak gede. Kalau saya samping nggak apa-apa. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pagi ini saya kembali lagi nih ke Jalan Pegangsaan 2 Jakarta Utara, di mana saat ini Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melalui bidang jalan dan jembatan serta unit pengadaan tanah Bina Marga terus melanjutkan pembangunan missing link atau jalan tembus dari Jalan Arteri Kelapa Gading Jakarta Utara menuju ke Pulau Gadung Jakarta Timur. Seperti biasa, Jelajah Jakarta tidak sekedar memantau via drone, melainkan menjelajahi progres pembangunan jalan tembus ini. Jika di episode sebelumnya baru sebagian saja yang ditumpuk dengan batu limestone, kini batu limestone sudah terlihat merata seperti jalan. Batu-batunya pun sudah rata dan padat. Untuk membandingkan dengan penampakan sebelumnya, saya perlihatkan ya dokumentasi before dan afternya Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, saya juga akan memperlihatkan dokumentasi before dan after ini. Perhatikan ya, di video before-nya, gundukan tanah yang seperti gunung masih terlihat ya, tuh. Dan di video after-nya, gundukan itu sudah tidak ada lagi dan sudah diratakan dengan diberi batu limestone. Oh iya Sobat Jelajah Jakarta, masih ingat kenapa jalan tembus ini menggunakan batu limestone atau batu berwarna putih ini? Kenapa tidak menggunakan langsung pasir atau batu koral? Bagi Anda yang belum nonton episode sebelumnya, saya jelaskan lagi ya, bahwa batu limestone ini merupakan jenis batu kapur yang memiliki banyak fungsi, mulai dari konstruksi dan juga industri lain yang banyak dipakai saat ini, khususnya dalam perkerasan jalan yang berfungsi sebagai pengganti agregat. Sebagai material perkerasan jalan, batu limestone sudah banyak dipakai, khususnya untuk bahan stabilisasi atau stabilizing tanah dasar. Selain itu, juga batu kapur ini juga banyak diaplikasikan untuk urukan, pondasi, dan campuran pembuatan semen Portland. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana saya utarakan di atas, bahwa Jelajah Jakarta tidak hanya sekedar menerbangkan drone dan melaporkan pandangan mata, melainkan juga mencari sisi lain dari pembangunan proyek Jalan Tembus Kelapa Gading Pulau Gadung ini. Sebagaimana Jelajah Jakarta infokan di episode sebelumnya, bahwa proyek Jalan Tembus Arteri Kelapa Gading Pulau Gadung ini terkendala pembebasan lahan. Jelajah Jakarta memang berusaha tidak sekedar menerbangkan drone untuk melaporkan pandangan mata saja, melainkan melakukan investigasi terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Selain mencari data, Jelajah Jakarta berusaha juga mencari narasumber agar Anda bisa mendapatkan info valid atau fakta di lapangan. Nah, alhamdulillah untuk proyek Jalan Tembus ini, Jelajah Jakarta bisa menyumpai dua warga yang bersedia diwawancarai. Pertama adalah Bang Aci, kedua adalah Ibu Wiwi. Kebetulan Bang Aci adalah salah seorang warga yang sudah mendapatkan ganti untung. Jadi yang karena banyak saya RT 2. Rumah semua rapat. Jadi sampai batas ini, saya mau HT ini ya, ini jalanan Pak. Oke. Kalau di sini kan ya mereka ini satu keluarga besar gitu ya Pak ya. Kalau hitung kakak sih berapa kakak sih, cuman karena dia keluarga besar jadi ya sampai batas itu deh. Masih keluarga semua ini. Dulu di sini mayoritas girik Pak. Girik. Ya, orang Betawi bilang ada surat tua lah bahasanya orang Betawi zaman dulu. Sobat Jelajah Jakarta, lokasi yang dijadikan parkir mobil ini sebelum tahun 2014 adalah rumah-rumah padat penduduk. Lalu bersamaan dengan pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan untuk membuat jalur bis Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Bina Marga memberikan ganti untung sehingga rumah-rumah padat ini pun diratakan. Selain proyek untuk bis Transjakarta, rumah-rumah yang sudah diberikan ganti untung juga dalam rangka proyek Jalan Tembus. Ada sejumlah warga yang belum mau melepaskan rumahnya karena harga ganti untung belum cocok. Salah satunya Ibu Wiwi ini. Tapi sebenarnya saya waktu yang di situ kemarin udah 7 tahun lebih. Bareng sama ini ceritanya saya.
Cuma waktu itu saya lawan lah ya gitu ya, karena harganya nggak sesuai dengan pasaran, harganya variasi. Kalau ceritain banyak ceritanya lagi, sampai saya ke gubernur, dari lurah, kecamatan terus sampai wali kota, gubernur, pertanahan, udah saya datangin semua. Saya bikin surat penolakan kan. Akhirnya saya sama rombongan berapa orang mundur kan, jadi batal. Terus sekarang rame lagi, gitu. Terus sekarang rame, kenapa bukan saya mau, saya coba mau, kenapa? Karena ini rumah tua kan, tinggal mama saya aja, biar mama tahu nanti pindahnya kemana tempatnya gitu kan. Udah gitu rumahnya udah banyak yang rusak gitu kan. Ya mau nggak mau saya coba ini. Terus kemarin disuruh ngajuin penawaran saya, tapi saya bilang, ibu ngajuin terserah saya ya, terserah. Dia bilang gitu. Saya tanya, kalau dari sana harganya berapa? Dia bilang harganya masih sama yang dulu gitu. Ya nggak lucu lah kata saya. Itu pohon saya tanam tuh udah kuntilanak kedut, turun temurun tuh kata saya. Kenapa harganya masih kayak gitu dulu kata saya? Udah beranak cucu. Ya udah ibu katanya bikin aja surat katanya. Data saya sih udah masuk, cuma yang surat untuk ajukan harganya belum saya kirim. Harus dilihat terus sama ini orang Bina Marga. Tapi saya diem aja udah. Ntar aja lah lembaran kata saya. Terus waktu itu saya cuma 3,5 juta. Coba Jakarta, saya bilang di ujung gunung itu harganya mahal. Kenapa Jakarta? Belakang saya Kelapa Gading loh kata saya. Ini kalau dilihat, kalau dilihat Dena ini udah tanah zona bisnis kata saya. Iya kan? Kalau ini dibuka ini kan jadi pintu saya bilang gitu. Masa harganya segitu? Saya bilang gitu. Mentang-mentang rumah saya gini kata saya gitu kan. Gak bisa. Udah gitu kenapa saya nolak? Lucu kata dia. Ibu kan zonanya zona C katanya. Oke, main zona sekarang, zona C. Depan A, B, saya C. Belakang berarti D, belakangnya lagi D, E kata saya. Kenapa yang E itu 6 juta saya 3,5 juta? Itu lebih belakang loh kata saya. Itu kan ada jalan apa? Jalan depan rumah dia nggak ada. Itu udah gitu satu buntu jalannya. Saya kan ada nembus gitu kata saya. Kalau sekarang sekitar 30-an lah. Saya mau tawar. Itu zaman bapak saya masih ada ya. Udah 20 tahun yang lalu itu lebih kali. Itu pabrik itu nawarin 15 juta. Ditawar sama itu dia nawarin 15 juta. Pabrik belakang 30 tahun yang lalu bapak saya masih ada tuh. Ya mungkin bentak-bentak kayak tanggal 25 begitu 20 ke atas lah gitu. Masih wajar kali. Sebenarnya kalau kita bandingin ke belakang mah jauh. Kan kita beli pintu, ya kan? Boleh dilihat di jalan. Ntar saya kan begini, jadi saya ada di sini. Saya bertahan pun nggak masalah, nggak ganggu orang lewat. Kecuali itu tuh, yang tengah, ya kan? Kalau saya minggir gini, jadi pintunya agak gede. Kalau saya samping nggak apa-apa. Itu bu sebenarnya harganya cuma 1,5 juta. Apa 1,5 juta kata saya? Lihat di mana? Saya tanya-tanya ke belakang. Yang bapak tanya itu orang lagi butuh jual rumah, waktu gitu ya kan? Emang orang nggak pun dia jual murah kata saya. Saya emang nggak butuh amat jual rumah kata saya. Sobat Jelajah Jakarta, dari Bu Wiwi saya mendapatkan info bahwa warga yang terdampak di Jalan Tembus ini mayoritas masih satu buyut dari Haji Tekik, salah seorang tokoh Betawi tahun 50-an. Ibu Wiwi sendiri adalah tokoh agama di kampung Warung Jengkol, Pegangsaan 2, Jakarta Utara ini, yakni dari keturunan Haji Mursali. Oleh karena anak tokoh agama, sampai saat ini Bu Wiwi masih menjalankan aktivitas pengajian di madrasah kecil di belakang rumahnya ini. Inilah madrasah yang saya maksud, Sobat Jelajah Jakarta. Di madrasah ini ada kurang lebih 50-an orang masih belajar mengaji. Selain madrasah, di lokasi ini juga masih digunakan sekolah taman kanak-kanak atau TK yang sudah mendapatkan izin resmi dari Diknas. Nama TK-nya adalah TK Amalia.
Lalu tempat ini juga digunakan untuk kursus anak-anak SMP dan SMA. Sobat Jelajah Jakarta, madrasah, TK maupun tempat kursus anak-anak SMP dan SMA ini terdampak proyek jalan tembus Alteri Kelapa Gading Pulau Gadung. Bu Wiwi tidak masalah jika rumah dan madrasah ini akhirnya harus dibongkar demi pembangunan jalan tembus. Namun tentu saja jika harga yang beliau tawarkan cocok. Sobat Jelajah Jakarta, mendengar cerita dari Ibu Wiwi, tentu proyek jalan tembus ini berpotensi seperti jalan tembus Jalan Pemuda Waru, Jakarta Timur, di mana terkendala oleh pembebasan lahan. Nah, apakah masalah pembebasan lahan ini bisa cepat atau malah membuat proyek jalan tembus menjadi molor? Jelajah Jakarta akan terus mengupdate infonya untuk Anda. Jadi, support terus Jelajah Jakarta dengan like, komen, subscribe, dan pencet tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap episode baru Jelajah Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.